Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita ingin berbincang-bincang sebentar dengan salah satu tamu sekolah kita, sekolah Sabtu hari ini, yaitu dari Sorong, Indonesia Timur ujung sana. Nah, untuk itu silakan Bapak untuk memperkenalkan diri dulu dan posisi Bapak, kemudian apa sih yang melatar belakangi Bapak, kemudian bisa hadir di sekolah Eljan Bagi Bening ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anwar Darwis, Kepala Bagian Umum dan Layanan Akademik Institut Agama Islam Negeri Sorong. Jadi, saya mewakili salah satu institusi pendidikan keagamaan Islam di ujung timur Indonesia dari Provinsi Papua Barat Daya. Adapun yang menjadi alasan ataupun latar belakang kedatangan atau kehadiran kami di sekolah air hujan Banyu Bening Yogyakarta ini didasari atas adanya rasa keprihatinan yang kami alami di Sorong, di mana kami berpandangan bahwa kualitas air bersih, baik itu dalam hal air tanah ataupun air pam yang disediakan oleh pemerintah, kualitasnya kurang baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Namun demikian, di satu sisi kami di Sorong diberkahi dengan curah hujan tinggi. Nah, sehingga ada pemikiran pada kami bahwa kenapa kita tidak memanfaatkan air hujan yang melimpah. Nah, sehari-hari kita mengkonsumsi air, bahkan harus membeli misalnya, seperti kalau minum itu ya mesti beli air galon yang sebenarnya kualitasnya juga tidak terjamin, atau paling tidak kita tidak mengetahui kualitasnya sejauh mana untuk kita konsumsi. Seperti itu. Nah, sehingga ini kemudian saya selaku Kabak Umum di Yayasan Sorong itu kemudian menyampaikan ide kepada pimpinan, dalam hal ini Pak Rektor, bahwa kelihatannya Yayasan Sorong mesti merubah perilaku konsumsi air, karena setidaknya biaya untuk membeli air sebenarnya cukup tinggi. Ya, di samping juga biaya listrik misalnya untuk mengkonsumsi air kan, air yang ada di kampus itu berupa air dari sumur bor. Itu otomatis kan untuk mengkonsumsinya dengan menggunakan listrik. Nah, rupanya kami melihat konsumsi listrik ini sangat tinggi, dan salah satunya itu dari konsumsi air. Nah, sehingga saya pikir, kenapa tidak kalau kita menggunakan air hujan, berarti paling tidak pertama biaya beli air galon mungkin bahkan bisa kita tiadakan, kemudian juga akan menurunkan konsumsi listrik. Nah, ini akan bisa membuat efisien dalam hal pembiayaan operasional di kampus. Ya, mungkin secara umum seperti itu. Iya, jadi problemnya adalah saat itu sebenarnya airnya melimpah gitu ya. Air ini, tapi kurang yakin dengan kualitasnya gitu ya. Iya, betul. Karena layanan yang ada saat ini adalah layanan air tanah melalui pam dan sebagainya gitu, kira-kira gitu. Tapi di sisi lain, di Sorong ini curah hujannya sangat tinggi, bahkan tidak ada musim kemarau gitu. Iya, betul. Nah, dalam rangka beberapa hal yang melatar belakangi, salah satunya adalah tentang nilai-nilai ekonomi gitu kalau bicara di kampus ya. Kenapa nggak kita alihkan yang lebih, mungkin lebih bicara efisiensi, lebih efisien gitu. Nah, iya, kemudian setelah sampai di sini, harapannya kemudian apa nih Pak ke depan dengan yang menjadi apa namanya rencana strategis terkait hari ini di IAIN Sorong ini? Jadi memang setelah
kami menyampaikan ide dan saran kepada Rektor IAIN Sorong, itu kemudian beliau langsung memerintahkan kepada kami untuk segera mencari satu lembaga apapun namanya yang bisa untuk sharing ilmu, kemudian sharing pengalaman terkait dengan pemanfaatan air hujan. Nah, setelah kami tiba di sekolah air hujan ini, ya jujur saja kami sangat terkesima, sangat terinspirasi bahwa sekembalinya kami di kampus atau di wilayah kami di Sorong, ini tidak boleh berhenti sebatas saran dan ide, tapi harus kami implementasikan. Paling tidak untuk jangka pendek, kampus IAIN Sorong harus menjadi pionir dalam mengkonsumsi air hujan. Ya tentu karena kami adalah instansi pemerintah, seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa memang salah satu tujuan kami itu adalah menurunkan biaya operasional akibat konsumsi air dan juga listrik. Dan ya, ini dengan kos tinggi, dengan gitu kos yang tinggi. Jadi insya Allah sekembalinya kami di Sorong ini akan kami implementasikan paling tidak untuk sementara untuk di lingkungan kampus. Nah, tadi bicara tentang ada rencana strategis di jangka pendek gitu ya. Tentu ada jangka menengah kemudian jangka panjang, karena salah satunya kampus punya mahasiswa dengan sekian ribu gitu ya. Tentunya ada juga itu di situ KKN gitu. Nah, ini apakah ada ide kemudian ke depan, misalnya, oh KKN kami bisa nih dengan KKN tematik karena memang permasalahan yang urgent di kami ini permasalahan air, misalnya begitu. Gimana Bapak? Iya, jadi jangka pendek ini kan boleh dikata untuk sebagai modal untuk kami komunikasikan kepada pihak di luar kampus bahwa kami tidak sekedar bicara, tapi kami sudah melakukan. Sudah melakukan, sehingga ini akan menjadi modal untuk kemudian bisa menjadi aksi nyata di masyarakat. Salah satu mungkin hal yang sangat strategis itu adalah memanfaatkan mahasiswa kita dalam hal pengabdian di masyarakat, melakukan edukasi di masyarakat dalam hal pemanfaatan ataupun pengelolaan air hujan di masyarakat. Karena memang di Sorong secara umum konsumsi air itu memang hanya dua. Pertama melalui PAM, dan ini sangat-sangat tidak memenuhi kebutuhan. Artinya yang disediakan tidak cukup. Nah, sehingga umumnya rumah tangga di Sorong itu kalau tidak ada PAM maka pasti sumur bor, itu sudah pasti. Nah, kemudian juga air hujan, tapi air hujan hanya sebatas mandi cuci, tidak menjadi air minum. Jadi hampir semua rumah itu pasti punya penampungan air, tapi untuk cuci dan mandi aja. Berarti salah satu nanti ketugasan yang harus dilakukan adalah membalik mindset ini ya. Yang awalnya untuk mandi cuci saja, nanti dirubah ini untuk memenuhi kebutuhan primer, masak, minum kita. Kira-kira begitu ya Pak ya? Saya rasa harus seperti itu. Harus ya. Dan kami insya Allah siap menjadi pionir untuk sosialisasi di masyarakat. Tentu salah satunya melalui pengabdian oleh mahasiswa. Seperti yang dikatakan tadi ya, mungkin KKN tematik. Saya pikir ini sangat menarik dan bisa menjadi satu program jangka panjang untuk IAIN Sorong. Ya, ini tadi bicara tentang bagaimana kemudian IAIN Sorong ini untuk menjadi pionir ketika bicara tentang air ini gitu. Nah, bagaimana, apakah nanti ke depan terbuka peluang bagi kita untuk sekolah air hujan Banyu Bening ini berkolaborasi dengan IAIN Sorong dalam upaya penyebaran ini agar lebih masif, kemudian semakin meluas, tidak hanya melalui juga mahasiswanya, tapi dengan pihak-pihak lain yang nanti bisa bersama-sama punya satu kesepahaman untuk sama-sama menyampaikan pesan-pesan tentang air hujan ini untuk menjadi satu langkah nyata implementatif di masyarakat dalam upaya penyelesaian air ini, Pak. Saya pikir ini justru lebih penting dan lebih strategis lagi kalau dilakukan secara bersama-sama dan kolaboratif, yang kalau formalnya disebut dengan adanya memorandum of understanding. Ya, ini sangat penting karena saya rasa
sesuatu yang positif akan lebih positif apabila dikerjakan secara bersama-sama. Siap. Nah, sesuatu yang dikerjakan secara kolaborasi ini juga biasanya efektivitasnya jauh lebih tinggi dan lebih mudah diterima daripada melakukannya sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Jadi sendiri kuat, bersama hebat gitu, kira-kira gitu ya. Nah, Harus semoga begitu. semoga perbincangan kita di siang ini menginspirasi banyak pihak bahwa semua terkait dengan permasalahan air dengan berbagai karakter problema yang ada di masing-masing daerah ini sebetulnya bisa loh kita selesaikan dengan cara-cara smart dengan pemanfaatan air hujan ini. Tapi yang terpenting adalah kita harus menjadi contoh baik. Dan IAIN Sorong ingin mengimplementasikan menjadi contoh baik di Sorong sehingga nanti bisa menginspirasi banyak pihak. Untuk itu dari Sorong untuk Indonesia, dari ujung timur yang nanti semoga memberikan cahaya untuk seluruh kampus-kampus kita di seluruh Indonesia. Terima kasih hadirnya Pak, dan nanti tolong sampaikan salam kami untuk Pak Rektor dan seluruh jajaran di IAIN Sorong yang agak lumayan jauh dari sini. Nah, semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam air hujan.